Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini Kamis 19 Maret 2026. Renungan hari ini berjudul Menjalar Seperti Kanker. Firman Tuhan kita ambil dari 2 Timotius 2 ayat 16 sampai 18. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti kanker. Di antara mereka termasuk Himenius dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan demikian merusak iman sebagian orang. Menurut data World Health Organization atau WHO, penyakit kanker masih menduduki peringkat kedua sebagai penyebab kematian terbesar secara global setelah penyakit jantung. Data menunjukkan bahwa diperkirakan ada 20 juta kasus baru penyakit kanker yang muncul setiap tahunnya. Atau dengan kata lain, 1 dari 5 orang di dunia terkena kanker. Tidak heran, kanker masih menjadi penyakit yang paling ditakuti karena belum ditemukan obat yang manjur untuk menyembuhkan atau menghentikan penyebaran sel kanker di dalam tubuh. Keganasan dan penyebaran seperti sel kanker inilah yang dijadikan oleh Paulus dalam menggambarkan bahayanya ajaran sesat. Menurut bahasa aslinya, kata yang digunakan adalah gangrene, suatu kondisi matinya jaringan tubuh akibat tidak dapat pasokan darah yang cukup. Penyakit ini biasanya kita temukan di zaman sekarang pada penderita penyakit diabetes yang parah, di mana ada bagian atau anggota tubuh yang menghitam dan membusuk. Paulus menggunakan gambaran gangrene di sini karena dalam kebudayaan Yunani Romawi, ini merupakan penyakit yang umum. Penyakit gangrene dan kanker memiliki kesamaan. Sebagai penyakit yang mematikan, ganas dan cepat dalam penyebarannya di dalam tubuh jika tidak segera diobati. Dalam konteks pelayanannya, ajaran sesat merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh Timotius. Salah satunya adalah ajaran Himenius dan Filetus yang mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung. Ayat 18. Sepintas pengajaran ini terdengar baik dan benar karena sesuai dengan doktrin kebangkitan. Namun sebenarnya pengajaran ini dipengaruhi oleh filsafat Yunani yang mengatakan bahwa jiwa itu baik, sedangkan tubuh adalah penjara bagi jiwa. Oleh karena itu, pengajaran ini sebenarnya hanya percaya kepada kebangkitan rohani dan menolak doktrin kebangkitan tubuh. Dalam upaya mencegah peredaran uang palsu, pemerintah mengedukasi masyarakat untuk mengenali dengan baik ciri-ciri uang asli agar kelak kita bisa membedakan uang palsu yang dibuat menyerupai uang asli. Demikian juga dengan ajaran sesat. Salah satu bahaya ajaran sesat adalah pengajaran tersebut sepintas terdengar baik dan benar, namun sebenarnya mengundang silat kata, omong kosong yang tidak suci, dan menyimpang dari kebenaran. Nyatanya tidak sedikit ajaran sesat yang diajarkan di gereja-gereja. Oleh karena itu, sebagai pengikut Kristus, kita harus mengenali bahaya ajaran sesat yang menjalar seperti penyakit kanker. Seperti cara mengenali uang palsu, cara kita mengenali dan menangkal ajaran sesat adalah dengan tekun dalam pengajaran kebenaran firman Tuhan, sehingga kita akan memiliki dasar yang teguh dan kepekaan akan ajaran sesat. Sebagai orang Kristen, kita tidak boleh abai dan lengah akan bahaya ajaran sesat, karena dapat membusukkan iman yang sejati dan merusak tubuh Kristus seperti penyakit kanker. Kata-kata bijak semakin dekat dengan kebenaran, semakin mudah melawan kesesatan. Bapak Ibu, mari kita akan berdoa. Tuhan, biarlah kami semakin bertumbuh kuat di dalam kebenaran firman-Mu, agar kami dapat terhindar dari ajaran yang sesat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kami mengucapkan selamat beraktivitas untuk Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.